dulu. Nah, ini aku ambil dari soal kuis yang pertama di kelas RB. Jadi di sini terdapat bahwasanya eh, ada PT Nusantara ini menginvestasikan sebesar 150, berarti dia menginvestasikan awalnya, ini investasi awalnya 150. Nah, terus di sini ia memiliki usia ekonomisnya. Berarti usia ekonomisnya adalah 4 tahun dengan pada akhir tahun keempat itu dia memiliki nilai sisanya yaitu 5 juta. Nah, langsung kita tulis yang pertama, kita diketahui terlebih dahulu supaya mempermudahkan kita dalam proses pengerjaan. Jadi di sini diketahui untuk investasi awal itu ada 150.000 juta, 150 juta ya, sorry, itu 150 juta. Ini sorry agak jelek tulisannya. Nah, terus untuk dia ada usia ekonomis tadi 4 tahun, berarti di sini kita bisa tuliskannya usia ekonomis dia 4 tahun. Nah, kemudian kan jadi akhirnya ada di akhir tahun keempatnya dia masih ada sisa, ibarat kata masih ada yang kurang. Nah, di situ kita sebutnya nilai sisanya. Nah, nilai sisa dia sekitar 5 juta. Nah, terus di sini dia memiliki biaya tunai yang dikeluarkan, berarti biaya tunai dia yang dikeluarin itu sekitar 80 juta. Dia 80 juta. Nah, kemudian pajak, dia memiliki pajak itu 30%. Berarti pajak di sini 30% dan dicarinya itu terkait dengan yang pertama itu adalah laba bersih jika proyek ini dibiayai 100% dengan modalnya sendiri. Berarti yang seperti kita udah pelajari bersama, kalau misalkan dia memiliki uh, proyek itu dengan biayanya 100%, berarti uh, kita harus menghitung terlebih dahulu terkait dengan depresiasi yang ada pada alat tersebut ataupun pada penurunan tersebut. Jadi di sini yang A kita hitung terlebih dahulu terkait dengan depresiasinya. Berapa sih depresiasi dengan cara biaya yang diperoleh terkait dengan nilai sisa dengan usia dari umur ekonomisnya. Berarti di sini depresiasi itu biaya perolehannya dikurang dengan nilai sisanya dibagi nanti dengan berapa sih usia ekonomisnya mereka gitu. Nah, usia ekonomis atau umur ekonomis. Nah, di situ kan udah dijelasin bahwasanya biaya perolehan mereka itu 150 juta. Berarti investasi mereka di sini sama saja dengan biaya perolehan mereka gitu kan. Berarti 150 juta, sorry, 150 juta itu dikurangin dengan nilai sisanya tadi itu ada 5 juta. Berarti 5 juta. Kemudian dikurangi dengan usia ekonomisnya itu adalah 4 tahun. Nah, ini kalau misalkan dihitung, saya dapatnya sekitar 36 juta, 30 ya, 36 juta 250.000.
Nah, ini per tahun. Kenapa per tahun? Karena usia ekonomisnya kan satuannya tadi tahun gitu ya. 4 tahun, karena empatnya udah kita bagikan jadi per tahun. Nah, kemudian kita udah dapat terkait dengan depresiasi. Nah, kita bakal ngitung untuk penjualannya, karena kan kita nanti mencari laba bersihnya kan, ketika memang dibiayai 100% dari modal sendiri gitu. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu terkait dengan penjualannya itu berapa di sini. Nah, ini penjualan. Nah, untuk penjualan ini itu modal kita tambahin dengan depresiasi. Modalnya itu sama aja dengan investasi awal ya. Nah, tadi kan modalnya 150 juta ya. Nah, itu ditambahin dengan depresiasi yang udah diperoleh. Depresiasi yang udah diperoleh itu 36,25. Nah, ditambahin berarti total penjualan dia itu adalah 186.250.000. Nah, ini untuk dari penjualannya. Terus kita ingin ngitung terkait dengan uh, harga produksinya, yaitu HPP-nya mereka. Nah, di HPP ini yang udah kita pelajari itu kan biaya tunainya ataupun dari biaya yang udah dibayarkan dengan ditambahkan oleh depresiasinya. Berarti di sini kita lanjut ke HPP, perhitungan HPP, di mana HPP ini biaya tunai ditambahkan dengan depresiasinya. Depresiasi. Sorry, ini agak. Oke, jadi biaya tunai tadi di awal kan 80 juta ya. Ya masih juta. Nah, ya 80 juta. Nah, berarti di sini 80 juta ditambahkan dengan depresiasinya 36.250.000. Nah, jadi harga pokok produksinya itu 116.250.000. Itu. Nah, ini per tahun untuk pokok produksinya. Terus nah, setelah kita mendapatkan terkait dengan harga pokok produksinya, baru kita bisa mencari laba kotor terlebih dahulu sebelum kita menentukan terkait dengan laba bersihnya. Nah, di sini kita cari laba kotor. Nah, di laba kotor ini penjualannya mereka kan laba itu kan keuntungan ya. Berarti kalau keuntungan itu kan penjualannya mereka itu seberapa banyak dikurangkan dengan harga dari pokok penjualannya itu tadi, yaitu HPP-nya. Makanya di sini dikurangi dengan HPP. Ini sih. Nah, penjualan mereka tadi berapa tadi? Penjualan mereka. Nah, ini penjualan mereka kan 186.250.000. Berarti salah pakai. Nah, di sini berarti 100 berapa tadi? 186.250.000. 186.250.000 dikurangin dengan ini 0 ya. HPP-nya dia tadi 116.250.000.
250.000. Nah, berarti laba kotor ataupun keuntungan kotor mereka yang belum dihitung dari pajaknya, ini kita belum hitung pajaknya karena kan pajak tadi ada 30%. Berarti kalau belum dihitung pojok itu pajak, sorry, disebutnya laba atau laba kotor atau keuntungan kotornya. Nah, 186 ini dikurangin dengan HPP-nya, itu didapatkan laba kotor mereka 70 juta. Nah, ini masih laba kotornya mereka. Nah, terus kita mau ngitung laba bersih. Nah, laba bersih kita perhatikan terlebih dahulu terkait dengan pajaknya. Kenapa? Karena kalau kita nggak menghitungkan pajak itu masih terkait dengan laba kotor. Nah, untuk laba bersih berarti pajaknya itu dikalikan dengan laba kotor tadi. Nah, makanya untuk pajak kita hitung terlebih dahulu. Pajaknya tadi 30% ya. Nah, 30% dikalikan nih dengan laba kotornya ini 70 juta. Nah, 7 dikalikan dengan 3 adalah 21. Berarti dari hasil pajak ini berarti 21 juta. 21 juta. Nah, ini untuk hasil yang udah dipajak. Berarti kalau untuk laba bersih, nah, laba bersih berarti keuntungan yang sudah bersih adalah keuntungan dari yang kotor tadi dikurangin dengan pajaknya. Berarti laba bersih. Nah, laba bersih itu yang udah untung di awal tadi, maksudnya yang masih kotor, dikurangin dengan pajaknya. Nah, berarti di sini 70 juta, 70 juta dikurangin dengan 21 juta. Nah, sama dengan itu 49 juta. 49 juta. Nah, kita udah ketemu terkait dengan laba bersih yang sesuai diminta. Kan di soal tadi diminta bahwasannya hitunglah laba bersih dari proyek jika dibiayai 100% dengan modal sendiri. Berarti di modal sendiri itu didapatkan laba bersihnya 49 juta. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua, B. Nah, tapi jika proyek RN riset dan pengembangannya itu dibiayai dengan hasil hutang, dalam artian dia ngutang entah ke bank itu 100%, tapi memiliki bunganya 12% per tahun, jadi beda dengan perhitungan yang 100% modal sendiri. Berarti di sini kita bakalan ngitung terlebih dahulu bunganya, karena dari perhitungan keuntungan laba bersih nanti akan dikurangi dengan berapa persen yang udah didapatkan bunganya. Berarti yang B, itu kita bakalan ngitung terlebih dahulu berapa bunganya. Bunga tadi 12%. Bunganya mereka itu ada 12%. Berarti dikalikan dengan yang laba kotornya 70 juta. Laba kotor tadi. Nah, jadi 70 juta. 70 juta. 70 70 juta. Berarti nanti berarti 12% dari 70 juta itu adalah tinggal langsung kita kalikan aja itu sekitar 48 ya. Ya. 8 penting 17 ya 8.400.000 ya kan 12 kali 7 ya benar 8.400.000 berarti setelah dikalikan dengan persen bunganya dia mendapatkan berapa tadi 8.400.000. Nah, kemudian kita hitungkan lagi karena dia tadi modalnya utang, berarti beda lain hal dengan yang modal sendiri. Dalam artian di sini dari hasil bunganya kita bakalan mencari berapa yang sudah dikalikan dengan pajak. Pajaknya tadi adalah 30%,
dikalikan dengan 8.400.000 ini. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan aja, itu dapatnya hasil 2.520.000. Iya, betul. Terus, oh iya, nge-like nggak share screen-nya, guys? Aman bang. Oke, nah kan kita udah dapet nih pajak, berarti tinggal langsung kita hitung aja laba bersihnya. Nah, untuk laba bersih, berarti yang udah dikalikan dengan yang udah diperhitungkan oleh persen bunganya dan juga persen pajaknya. Berarti seberapa hasil yang didapatkan dari bunga itu dikurangkan dengan seberapa persen yang seberapa banyak dihasilkan oleh pajak. Nah, itu sama dengan 8.400.000 dikurang dengan 2.520.000. Nah, hasilnya bentar, kan? Nah, hasilnya adalah 5.880.000. Nah, ini untuk per tahun. Ya. Nah, lanjut. Ini kita udah dapet yang bagian B. Nah, kemudian yang di nomor 3, tentukan cash flow-nya jika dibandingkan dengan hasil proyek dengan modal sendiri dan modal hutang. Berarti kita nentuin cash flow atau perbandingan antara modal 100% sendiri dan juga modal 100% yang hutang gitu. Kita bakalan lanjut ke perbandingan. Kita bentar. Nah, selanjutnya yang C. Kita bakal ngitung berapa perbandingan cash flow-nya. Berarti di sini cash flow dari alur kasnya berapa. Untuk modal 100% sendiri. Nah, didapatkan tadi laba bersihnya apa tadi? Laba bersih 49 juta. Nah, berarti di sini untuk cash flow-nya 49 juta itu ditambahkan dengan seberapa terkait ini yang di mana ini tadi 36 juta mana sih? Nah, seberapa depresiasi yang mereka dapatkan atau yang mereka peroleh gitu. Nah, berarti di sini depresiasinya berapa tadi? Depresiasi itu didapatkan 36.250.000. Berarti 36.250.000. Sehingga untuk aliran kasnya mereka per tahun itu didapatkan 85 juta ya 85.250.000. Nah, ini untuk modal sendiri. Tapi kalau untuk dia modalnya utang 100%-nya dia hutang sama seperti perlakuan yang modal 100% sendiri, tapi perbedaannya dia dari laba bersih yang dia utang tadi. Berarti di sini cash flow-nya itu yang didapatkan keuntungan tadi mereka laba bersih dari utang 5.880.000 kan. Nah, ditambahlah dengan depresiasinya mereka. Depresiasi untuk keseluruhannya mereka 250.000. Jadi 5, 3, 6 berarti 42 ya. 42 130.000. Nah, ini dia untuk perbandingan dari cash flow
cash flow-nya. Jadi untuk modal sendiri jauh lebih menguntungkan daripada modal yang ngutang gitu. Jangan lupa untuk nulis kesimpulan dari hasil yang didapatkan gitu kan ya. Jadi modal sendiri dia lebih besar dari hutang dan lebih menguntungkan. Nah, gitu. Nah, jadi itu terkait dengan materi awal yang awal banget kita masih belajar laba bersih, laba kotor, dan juga gimana perhitungannya kalau misalkan modal sendiri dan juga modal hutang. Ini untuk yang soal pertama. Dan ditanyain dulu, langsung nanya aja. Nggak kedengeran kalau nggak tahu kalau Fer, izin masuk, mau lihat yang 100% hutang dong. Kayaknya tadi nggak di kedengeran. nggak kedengeran. Saha eta? Mau lihat yang di ini 100% hutang. Kedengeran nggak suaranya? Kecil-kecil. Itu kan katanya ngitung bunga dulu ya, bukannya harus yang di atas Mer, yang di bunga, yang ini nih, yang B. Ini. Ya. Nah, ini kan modal utang ya? ya harusnya kan laba kotornya itu dikurang sama bunga dong buat dapetin hasil laba kotornya sebelum pajak. Kalau misalkan kayak gini kan dia hasilnya jadi kecil banget tuh. Harusnya dari laba kotornya tadi berapa? 70 juta dikurang sama 8.400.000. Jadi baru dikaliin sama pajak, bukannya kayak gitu ya? Itu yang mana? Yang Yang ini B yang ya? bunga, yang B. Ini yang bunga 12% kali 70 juta. Ya, ini kan udah dapat bunganya 8.400.000. Nah, 8.400.000 ini dikurangin sama yang laba kotornya tadi 70 juta. Jadi 70 juta dikurang sama 8.400.000 baru dikaliin sama pajak buat nentuin ini enggak sih? Bukan gitu ya? Oh, kalau yang dari aku tangkap waktu belajar materi itu, kan dia beda nih laba kotor yang didapetin untuk yang modal sendiri sama modal apa namanya? Ini kan 8.400.000 yang kamu maksud tuh dikurangin dengan berapa? Enggak, itu kan laba kotornya kan 70 juta. Heeh, Nah, bunganya kan dikaliin buat dapetin 12%. hasil bunganya dikaliin sama 12% kan, dapat Heeh. hasilnya 8.400.000. Nah, terus dari 8.400.000 ini dikurangin sama si laba kotornya. Jadi hasilnya berapa tuh? Oh, 60 dikurangin 70 juta lagi berarti? eh kan itu kan bunganya kan 8.400.000. Terus kita nentuin si apa namanya laba ininya kan laba kotornya kan dikurangin sama hasil bunga dong. Ya nggak sih? Enggak. Jadi itu kan kalau bunga itu kan persenan dari berapa persen bunganya kan dikalikan laba kotornya. Sebenarnya sih bisa aja kalau misalkan bunga ini dengan pajak itu langsung kita kalikan dengan laba bersih tadi. Tapi ini kan kita masih nentuin laba perhitungan persen bunganya. Makanya 12% dikalikan dengan 70 juta atau laba kotornya ini terlebih dahulu. Karena kalau kita ngalikin dengan laba bersih ataupun hasil pajaknya itu nggak bisa karena ini kan udah milik yang apa namanya? Udah milik yang modal sendiri. Makanya untuk yang bunga ini kita dapetin dari laba kotornya mereka dari keseluruhan. Nah, ini masih menyangkut keseluruhan dari soal yang itu. Nah, sedangkan ini mereka tuh cuman beda tuh di bunga aja kalau kalau yang persen apa? Kalau yang modal sendiri sama modal yang utang. Karena kalau yang modal sendiri kan ibarat kata kita nggak ada bunga karena kita nggak ada tanggungan ataupun uh, bayar ke orang gitu kan. Tapi kalau kita ngutang kan kita ada bayar ke orang, berarti orang itu tuh bisa menentukan berapa persen bunganya. Maka kita kalikan aja berapa persen bunganya itu dengan laba kotor kita, pendapatan kotor kita gitu. Baru nanti kita hitung lagi, habis itu dengan pajaknya. Izin Gitu. Mer, izin membantu sebentar. Benar sih yang bilang Maulida itu. Kenapa kita harus mengalihkan dulu dengan bunganya? Kenapa kita harus mengulangkan dulu? Karena untuk menghitung laba bersih itu kan perlu laba kotor lagi ya. Sedangkan yang di bagian B itu udah dijelasin kalau misalnya itu udah beda lagi nih case-nya. Dia 100% hutang sama ada bunganya 12%. Jadi kita harus
benar yang awal ini udah benar di bagian perhitungan bunga. Jadi kita kalikan dulu nih bunganya sama si laba kotor yang di awal tadi. Kenapa kita pakai laba kotor yang 70 juta? Karena itu belum masuk ke kehitungan di bagian A-nya. Iya. Jadi masih dipakai gitu sampai yang B-nya juga. Jadi harusnya habis dari menghitung bunga, kamu itu hitung lagi laba kotornya, yang dimana rumusnya itu si laba kotor dari yang awal tadi dikurangin sama bunga dari yang 8.400.000. Nah, selanjutnya nanti baru deh pajaknya itu dikalikan dengan hasilnya. Hasilnya kan sekitar 61.600.000. Nah, hasilnya nanti 18.480.000. Barulah laba bersihnya dikurangin tuh. Si laba kotornya tadi 61.600.000 dikurangin dengan 18.480.000. Hasilnya 43.120 gitu, Mer. Oh, berarti dia harus kita hitung dulu laba kotornya dari utang itu tadi. Iya, kita harus hitung ulang lagi nih laba kotornya, karena kan dia udah beda lagi nih, ada bunganya lagi. Kalau kamu cuman sampai hitung bunga doang, nggak ngitung laba kotornya lagi, berarti kamu tetap pakai laba kotor yang di bagian A tadi, karena dia itu kan 100% modal sendiri tuh. Tuh. Oke, bentar kita coba cek dari materi. Izin masuk ya, Mer. Jadi sebenarnya terkait perhitungan bunga itu udah sampai yang perhitungan bunga itu udah benar. Cuman yang jadi keliru di sini, lu ngitung pajaknya itu pajak terhadap bunga, sedangkan pajaknya itu kan harusnya pajak terhadap laba pendapatan kita kan. Jadi pajaknya terhadap si laba kotornya. Nah, sedangkan di sini lu ngitung pajaknya kan 30% dikali bunganya. Harusnya kan 30% dikali laba kotornya. Laba kotornya ya. Nah, untuk dapat laba kotornya itu kan kalau di soal yang A itu memang kita kan modalnya sendiri. Bedanya soal yang A sama yang B itu kan karena di soal yang B itu kita punya bunga 12% karena kita ngutang di situ. Nah, bunga 12% ini itu kan masuk ke pengeluaran kita kan. Jadi dan kita kan di awal tadi udah dihitung tuh sebesar 70 juta. Jadi pendapatan kita yang untuk yang modal ngutang itu berarti 70 juta dikurangi bunganya harusnya. Nah, baru kita bisa dapat laba kotornya untuk yang modal ngutang. Nah, baru dari laba kotor itu dikalikanlah pajak yang 30% itu. Jadi pajaknya harusnya bukan dikali ke bunganya gitu, Mer. Masuk nggak sampai sini? Oh, iya, nyambung. Oke, nah tapi yang aku lihat itu kan tadi kita menghitung bunga ini kan. Bunga berarti kan 20% dari laba sebelum bunga plus pajak, berarti kan kotornya ini dia. Nah, kemudian kan kita dapetin, nah terus laba sebelum dari pajaknya dia 20 juta tadi dari merekanya. Ini laba sebelum dipajakin kan 20 juta ini kan. Jadi ini tuh udah kita termasuk laba kita gitu loh. Kalau yang dari aku tangkap dari materi ibunya. Terus kalau kita udah dapet berapa persen laba kita tinggal pajaknya ini kan 25% misal dari soal yang ini di case ini. Nah, di situ dia 25%. Nah, tinggal dikalikan dengan berapa hasil bunganya dihasilkan, baru nanti laba setelah pajak yang di sini adalah laba mereka setelah dibungakan itu dikurangkan dengan pajak. Itu kalau dari yang case ibunya. Menurut kalian gimana? Izin masuk, Mer. Itu kan di situ dia dapat hasil bunganya 20 juta ya. Terus kan itu dikurangin ya. Case-nya tuh karena 40 juta dikurang 20 juta, hasilnya juga tetap 20 juta gitu. Kalau yang aku tangkap ya. Jadi itu 20 juta tuh hasil dari pengurangan hasil ini ya. 40 juta dikurang sama 20 juta. Yang aku tangkap ya. Terus juga yang ditugas yang dikasih sama ibunya juga perhitungannya kayak gitu. Cuma nggak tahu ya kalau misalnya dari pandangan teman-teman lain kayak gimana. Iya, gue sepakat sih. Jadi untuk yang intinya sama aja. Balik ke slide yang tadi nggak apa-apa, Mer. Kemana tadi? Loh? Enggak. Ini hilang di screen-nya. Yang ke Google Classroom tadi. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, itu kan laba sebelum pajak 20% 20 juta kan ya. Nah, pajaknya 25% dikali 20 juta. Nah, 20 jutanya itu bukan bunga, Mer, tapi 20 jutanya itu laba sebelum pajak. Ini ada.
Iya, sorry, iya. Hmm. Ada, gue keliru di catatan. Oke, ya benar. Bentar, kita coba ke yang tadi. Oke, thank you ya guys, sudah dikasih tahu. Ya benar, jadi kalau misalkan dari persen bunga, maksudnya persen terkait dengan modal sendiri dan juga utang, itu untuk laba kotor dan juga laba bersih itu perhitungannya itu berbeda dengan bukan perhitungan, maksudnya hasil mereka itu bakalan berbeda. Jadi ini kan aku hanya ngitung laba bersih ya, berarti aku belum ngitung terkait dengan laba kotor dari mereka tadi. Nah, ini kita coba coret ulang lagi. Sorry. Thank you ya udah diingetin. Nah, berarti di sini kan dia bunganya tadi 12%, kali dengan dengan 70, berarti kita bakal ngitung laba kotornya mereka. Itu kan dari 8 juta, berapa sih? 8 juta 400 dengan ini berapa sih? 70 juta. Berarti di sini 70 juta dikurangi dengan 8 juta 400. Ya kan? Berapa itu? 8, 70. Nah. 70 juta dikurangin 8 juta 400 ya. Ini berapa? 600 6 berapa nih? 61 juta 600 ribu. Bener nggak? Sepakat. Bener nggak? 61 juta 600 ribu. Iya. Nah, terus kita pajaknya, berarti kan dari laba kotor tadi, perhitungannya kan sama dengan yang kayak gini. Mana tadi? Nah, ini. Pajaknya berarti berapa persen dari laba kotornya mereka? Berarti 61 juta ini, 61 juta 600 dikali dengan pajaknya berapa persen tadi? 12% ya? Ya, 12%. Bukan, coy. 30 Mer, 12 Mana bunganya. sih? Iya, 30%. Besornya. Nah, jadi hingga 30% berarti dari hasil pajaknya ini mereka didapatkan 30% dari 61 juta 600 ribu. 184 18 juta 180 ribu. Oke, ini ya. Terus kita bakalan ngitung terkait dengan laba bersihnya mereka. Laba bersih itu sama dengan berarti dari hasil yang mereka lakukan tadi kan. Nah, dari yang hasil 184 juta ini yang dengan pajak, kemudian kan, ya nggak sih? Dari 8.400.000 dari yang ini, dari hasil laba kotor, kemudian dikurangi dengan berapa dari hasil pajak yang mereka itu. Berarti, ini kursor.
61 juta 600 dikurangi 18 juta 180 ribu sama dengan 61 juta 600 ribu dikurang 480 18 480 dapat 43 berarti 43 juta 120 ribu ya kan ya 120 ribu. Nah ini untuk berarti laba dari laba bersihnya yang dia ngutang 100%. Nah berarti di sini cash flow-nya kita keliru, tinggal kita ulangi lain mana tadi. Nah di sini kan dia tadi yang untuk yang modal 100% udah benar 49 juta, berarti yang modal dia ngutang tadi itu kita 43 juta, kita pakai yang awal tadi. Mana yang tadi? Ini. Berarti dari situ didapatkan 43 juta 120 ribu ditambahin dengan 136 ya. 36 50 sehingga 79. Berarti didapatkan 79.370.000 untuk dari cash flow yang modal 100% utang. Nah, tapi tetap saja modal sendiri itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan hutang dan dia juga lebih menguntungkan. Itu untuk yang soal pertama. Gimana dia yang diskusikan lagi, guys? Udah pas belum? Ada diskusikan lagi? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut terkait dengan soal kuis. Nah, di sini kita bakalan ngitung seberapa biaya berapa apa namanya break even point-nya atau titik impasnya mereka serta biaya variabel dan juga terkait dengan profit yang ketika memang nanti diperhitungkan gitu. Oke. Sini kita bakalan hitung BEP-nya. Nah, ini kita tulis dulu diketahui. Nah, di sini kita langsung buat table variable cost. Nah, di variable cost-nya mereka itu kan kita lihat bahwasannya ada mereka di sini beli 1 meter kubik kayu dengan harganya 700.000. Nah, kayu itu termasuk dengan variable cost. Tapi di sini dia untuk 25 unit meja. Di sini aku buat dulu tabelnya biar mempermudah. Alat. Ini aku tulis alat aja di sini harga. Di sini. Nah, sistemnya di sini kita bisa gunain sistem terkait dengan langsung dibagi per 25 atau juga nanti kita bisa ngitung waktu di akhir. Tapi di sini aku gunain yang langsung dibagi 25 unitnya karena di sini mereka untuk 25 unit meja. Di sini kita produksi berapa unitnya. Nah, di sini hasilnya. Berarti yang pertama dari variabel cost ini adalah aku tulis aja kayu. Nah, selanjutnya itu adalah triplek yang dia mempengaruhi. Dan selanjutnya adalah paku, lem, dan lain-lain. Dan terakhir ini listrik. Nah, listriknya ini yang kita pakai yang mempengaruhi terkait dengan biayanya itu yang 60% untuk mesinnya. Nah, kemudian di sini upah 6 tukang.
upah 6 tukang. Nah, untuk harganya yang pertama kan dari kayu tadi 700.000. Tripleknya dia berapa? 250.000. Kemudian paku lem dan lain-lainnya 150.000. Dan yang listriknya dia ada berapa? Listriknya 200.000. Ya, yang 60%-nya. Kemudian upah 6 tukangnya dia ada 250.000 juga. Nah, 250.000 ini untuk per 6 tukang ya. Per 6 tukang berarti di sini bisa kita tulis 250.000, 250.000 dikali dengan 6. Berarti 250.000 di sini. 50.000 dikali dengan 6 tukangnya didapatkan ini adalah 1 juta berapa sih? Ya 1.500.000 ya. Nah, terus dia produksinya itu untuk 25 unit meja. Nah, berarti di sini untuk 700 itu kita bagikan dengan 25. Hasilnya 28.000. Kemudian 250 ini dia dapatkannya 10.000. Yang 150.000 dia didapatkannya 6.000. Kemudian yang listriknya, nah untuk listrik itu kita harus kalikan dulu yang harga dari satuan ini dia dikalikan dengan 60%. Nah, berarti 6 dikalikan 2 kan adalah 12 ya. 6 kali 2, 12 ketika dia dibagikan dengan 25 berarti 12 25 120 berarti 4. Ya, ini kan sih? Ya, salah. Kita cross-check kalkulator dulu. 120.000 dikali dengan dibagi dengan 25. Ya, betul. 4 juta, 4 juta berapa? 4.800. Nah, kemudian untuk yang di sini kan sudah 1.500.000. Nah, dia untuk 25 unit meja dalam tukang ini berarti dia dibagikan dengan 25 adalah 60.000. Kok di sini? Ini 60.000. Nah, ini untuk variabel cost-nya. Terus kita taruh ke cost. Biaya yang dia tidak mempengaruhi terkait dengan produksi meja ini adalah listrik. 40%. Kemudian ada respon. Di situ ada pegawai ya. Bayar dari kepala ya pegawai atau dari kepala tukang, terus ada depresiasi mereka dari alat. Nah, untuk listrik 48% berarti dari 12% tadi sama karena cuma beda tambahan berapa persennya aja 40%. Kemudian teleponnya dia ada 100.000 terus bedanya bukan beda 1 juta tukangnya dia dari 1 juta terus depresiasi yang didapatkan kan dari 500.000. Nah, terus kan ada dapat ini terkait dengan fixed cost dan juga variable. Nah, juga belum berkali-kali. Kita totalkan dari dulu. Nah, berarti 108.800 ini per unit ya.
karena kita udah bagikan mereka dengan 25 unit. Terus yang fixed cost-nya jadi ini sama-sama dengan biar 2 kali 4 itu 8, berarti ini 100.000, 1 juta, yang ini 500.000. Nah berarti 8,13 berarti sama dengan 166. Ini SPK di mana investasi terkait variabel fixed cost-nya dikalikan dengan berapa harga jual mereka dalam satu unit dikurang dengan berapa total dari variabelnya mereka. Nah ini jawaban yang apa sih nah ini yang A jawabannya A. Nah untuk yang B kan B berapa 30.000. Nah ini yang B. Nah berarti kita masukkan untuk fixed cost-nya 1.680.000 dengan biaya harga mereka jual dalam satu dalam per unit itu ada 300.000 dengan variabel mereka di 198.000 adalah 800 tadi berarti 8 ya 8,788 rasa 8 dan dari 8,786 unit atau bisa kita bulatkan adalah 9 unit. Nah ini untuk yang nomor B kita dapatin di marketing pasarnya jadi untuk kesimpulan jadi untuk mencapai efektivitas biar mereka kepiting pasnya berarti dalam artian mereka nggak rugi dan juga nggak untung, minimal mereka harus yang dijual itu minimal 9 unit yang harus dijual. Nah itu untuk yang nomor B. Bentar. Nah terus yang C-nya ditanyakan hitunglah profit yang didapatkan pada produksi 25 unit. Berarti terkait dengan keuntungannya di sini ya, berapa sih keuntungan mereka gitu kan. Dalam per 25 unitnya mereka gitu. Nah, berarti kalau misalkan dalam satuannya dia profitnya 25 unitnya, kita harus tahu dulu berapa total pendapatan mereka. Kalau total pendapatan mereka ini berarti berapa juta sih gitu kan yang mereka dapetin. Nah tinggal kita kalikan saja harga jualnya mereka per unit tadi dengan berapa tadi, dengan 25 unit gitu. Berarti 25 dikalikan dengan 300.000. Nah berarti 25 kali 3 itu 75 ya, berarti 7.500.000. Nah ini untuk total pendapatan mereka. Nah, terus total biaya dari variabel itu kan dia tadi total dari biaya variabel itu 108 ya. Mana sih tadi? Nah, ini 108 ini kan. Mereka dia. Nah, ini 108.800 kan dia masih per unit nih.
Nah, sedangkan kita mau ngitung dalam 25 unitnya profitnya mereka. Berarti tinggal kita kalikan 108.800 ini dengan 25 unit. Berarti total VC-nya mereka di sini itu sama dengan 25 dikali dengan 108 800 ya, sama dengan 25 dengan 100 250 88 berarti 8 72 ya ya, berarti 2.720.000 1 2 3 8 2 5 ya betul. Nah, jadi 2.720.000 itu untuk biaya total VC-nya mereka dalam 25 unit. Nah, sedangkan total biaya tetap tadi udah kita ketahui untuk VC-nya itu adalah 1.680.000. Berarti di sini profitnya mereka itu adalah pendapatan dikurangin dengan produksinya mereka. Produksi itu VC ditambah FC. Nah, berarti di sini pendapatan mereka 7.500.000 dikurang dengan 2 juta berapa? Oh ya, 2.720.000 ditambah 1.680. 8207614 berarti sama dengan 7.500 dikurang dengan 4 2 tambah 1 2 tambah 4 ya, 4.400.000. Nah, berarti total profit mereka, total profit untuk pendapatan untuk keuntungan untuk keuntungan mereka itu adalah 743 ya. Ya, 3.100.000. Nah, ini untuk profitnya mereka dalam 25 unit. Gitu. Aku sambil ngecas dulu ya. Ada yang mau ditanyain? Atau kita diskusi? Gimana? Aman? Halo, aman? Aman ya? Oke. Aman, Bang. Ya, jadi untuk yang terkait dengan BEP ya guys. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke materi ini apa ini? Sebuah usaha roti rumahan. Oh, masih BEP lagi. Rumahan terus jika harga jual roti 400.000. Oh, yang ini sama aja terkait dengan biaya BEP-nya. Jadi kita samain dengan yang tadi terkait berapa sewa toko, terus juga listrik minimumnya. Kita karena takut kemalaman, kita langsung ke mau ngejar yang di ini ya. Kita nanti mau ngejar di bagian ini untuk yang materi terakhir time value of money. Nah, tapi kita bakalan yang pertama dulu kita mau kerjain di sini adalah berapa yang harus didepositokan. Nah, ini materi time value of money. Jadi di sini kita harus menjabarkan terlebih dahulu apa saja dari data tersebut yang sudah diketahui. Untuk biaya didepositokan dia suku bunganya 5%. Berarti di sini bunga itu disimbolkan dengan I, interest, itu 5%. Kemudian dengan lamanya tahun mereka itu adalah tahun keempat. Kemudian mereka menerima 800, tapi ditanyakan ini didepositokan yang sekarang. Berarti ingat highlight kita di sini, fokus kita adalah yang sekarang. Nah, berarti di sini F yang diketahuinya. Dolarnya berapa? 800 dolar. Nah, ditanya itu berarti yang P-nya dong. Kalau P itu adalah present yang sekarangnya. Nah, untuk rumusnya itu untuk rumusnya seperti yang kita udah belajar, berarti P
Ini kita ada dua metode. Kita mau memakai metode yang manual atau yang table. Coba dua-duanya aja ya. Manual. Manual itu kan P sama dengan dari future-nya nanti itu dikalikan dengan 1/1 ditambah I dipangkatkan dengan berapa tahun sih mereka itu mendepositokan gitu. Nah, di sini P itu sama dengan tadi kan 801 dengan ini langsung aja aku tambah ya. 1 ditambah I-nya adalah berapa I-nya? 5%. Iya, 5%. Berarti 5% itu 0,05, berarti 1,05 dipangkatkan dengan 4. Nah, jadi sama dengan, bentar, saya hitung. Ini agak susah nih, pangkat-pangkatnya. 1,05 dan 4. Ya, berarti hasilnya P-nya itu adalah 658,16. Kayaknya enak di bawah aja deh biar bisa. Dulu. Jadi di sini 1,05 pangkatkan 4. Nah, P-nya itu adalah 658,16 dolar. Dolar. Nah, dah. Ini untuk yang manual. Tapi kalau untuk yang di table, ini cara yang table. Nah, di table kita langsung nanti kita coba baca table juga. Baru di P adalah rumusnya P sama dengan F itu P. Nah, kalau untuk kita memudahkan mengingat rumus, ingat aja kalau misalkan dia nanti rumusnya table P sama dengan F, berarti yang di depan ini dibagikan dengan yang di belakang ini. Gitu. Dengan bunganya seberapa dan berapa tahun sih mereka. Itu yang nanti bakal kita cari. Kok nggak bisa? Nah, P sama dengan 800. Nah, kita coba baca terkait dengan tabelnya. Nah, untuk di table itu bisa kita buka untuk yang di bagian 5%. Nah, untuk 5% itu kan kita nyari P per F ya. Nah, P per F itu bagian 5% dengan 4 tahun itu seberapa gitu. Nah, didapatkan di sini itu berapa ini? 4%. Nah, di sini kita mendapatkan untuk P per F. Nah, ini ya nih, yang 4 tahun, yang 4%. Nah, jadi kan untuk compound interest factor ini kan kita harus kita ingin mengetahui seberapa nilai yang kita dapatkan nanti, entah itu F per P dan lain sebagainya. Kita yang pertama kita hitung lihat dulu 4 dari interestnya atau bunganya. Di sini bunganya 4%, karena kita bunganya adalah 5%, berarti kita nggak gunain yang ini. Kita gunain yang 5%. Nah, yang ini 5%. Nah, terus kita kan mau cari untuk P per F. Nah, di sini P per F yang N ini adalah tahun. Berarti tahunnya ini N. Berarti ini. Nah, berarti present worth factor-nya itu sekitar 0,8227. Ya, 0,8227 yang ini. Nah, berarti kayak gitu ya untuk yang tabelnya. Nah, 0,8227. Berarti di sini kita langsung kalikan 0,8227. Nah, P-nya itu sama dengan 658,16. Nah, kalau aku dapatnya sama sih. Mungkin dari teman-teman ada yang beda juga nggak apa-apa, tapi intinya kalau kita tergantung pembulatan aja gitu. Nah, ini kalau aku dapatnya sama gitu. Nah, lanjut kita, kalau misalnya ada yang ditanyain dulu, yang present.
Aman ya? Aman. Aman. Oke, kita lanjut ke future. Jadi kan jika sekarang uangnya $500 diketahui. Nah, dia sekarang tuh punya duit segitu. Nah, P, iya nggak sih? Ya, tuh 500.000. Nah, terus didepositokan di bank dengan bunganya itu 4%. Nah, berapa sih yang dia terima itu pada tahun ketiga? Berarti N-nya ini adalah 3 tahun. Nah, Nah, karena yang ditanya adalah berapa yang diterima pada tahun ketiga, berarti kan yang tahun nanti, yang adalah masa depan gitu kan ya, ibarat katanya. Nah, berarti yang ditanya di sini adalah F. Nah, untuk rumusnya, kita kayak yang tadi, kita menggunakan manual dan juga table. Untuk manual, itu F sama dengan P, 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Nah, lanjut, berarti P-nya tadi adalah 500. 1,04. Langsung aja ya aku tambahin ya. I-nya itu 4%, itu sama dengan 0,04 ya. 0,4. Nah, nanti ditambahin sama 1 jadi 1,04. N-nya 3. Berarti sama dengan, bentar ya, 1,04 pangkat 3. 1,1248. Nah, kalau aku dapatnya 500 itu dikali dengan 1,1248. Berarti F-nya itu adalah 562,43 dolar. Nah, ini untuk yang manual. Untuk yang table, nah untuk yang table di sini, berarti kita langsung saja kan P, nanti dulu, kok tiba-tiba P. Berarti F itu sama dengan P. Nah, terus untuk yang table nanti bacanya gimana? Berarti kan ini F-nya di depan, P-nya di belakang. Berarti dikalikan dengan F per P. Dengan isanya berapa dan juga tahunnya berapa. Gitu. Nah, berarti F itu sama dengan P dikalikan dengan L per P. Jadi ininya adalah $500. F per P-nya, kalau lihat di F per P, itu dengan tahun ketiga dan juga 4% ya bunganya itu 1,125 dikali 1,125. Nah, F-nya itu sama dengan dapatnya 562,5 kalau aku. Nah, itu untuk yang future-nya, berarti dia yang harus dibayarkan biaya tahun itu ditanyain aman ya, kayak aman. Nah, selanjutnya di sini kita bakalan gabungan gitu dari yang annuity-nya, annuity dari annuity due dan juga seberapa nanti uniform series-nya. Nah, di sini kita bakal belajar yang anuitasnya dulu. Di sini berapa biaya pemeliharaan tahunan yang ekuivalen apabila suku bunganya itu sebesar 6%. Nah, di sini kan ini bisa tak coret nggak gambarnya? Kayaknya. Nah, di sini kan dia kenaikan. Nah, di sini juga 100. Nah, ini juga 100. Nah, berarti kalau misalkan dia kenaikannya itu naik dengan nilai yang konstan. Nah, berarti nanti rumus yang kita gunakan itu adalah positif. Gitu. Berarti kita coba diketahui. Nah, yang udah diketahui di sini adalah terkait dengan berapa A1-nya, yaitu 100 dolar. Kemudian untuk dari nilai G-nya itu kita dia naik kan ini tadi nih, naik tetap 100, maksudnya naik konstan gitu dengan kenaikan mereka itu $100 gitu.
Nah, dia naik tetap per tahun. Nah, gitu. Terus apa lagi tahu? Bunga. Nah, itu berarti I-nya dia 6% di sini. I-nya itu adalah 6%. Kemudian dia berapa? Apabila pada pemeliharaan dibayarkan biaya. Ini kan 4 tahun ya. Oh iya, berarti N-nya adalah 4 tahun ya. Nah, ini ada 4 tahun ini ya. Tuh. Berarti di sini kita menggunakan rumus. Nah, ditanya berapa sih anitasnya tadi. Nah, berarti A, karena kita pakainya yang positif, berarti A1 ditambah dengan G. Ya. Nah, kita mau caranya manual apa table, tapi kayaknya kita coba cara table dulu aja ya. Nah, sama kayak yang aku bilang tadi, karena A-nya ada di depan, karena A-nya ada di depan dan G-nya ada di belakang, berarti di sini dia A per G. Nih, A per G. Dengan berapa persen bunganya dan juga berapa tahunnya dia. Oke, untuk A itu sama dengan A1-nya tadi dia 100. Ditambahkan dengan untuk mereka per tahunnya naiknya itu 100 dan juga berarti A per G kita baca dulu. Nah, untuk dia kan 6% pada tahun keempat, berarti 1,427 ya. Semoga sama pembacanya, 1,427. Nah, berarti tinggal kita kalikan 100 dengan 1,427 kan berarti 142,7 ya. 100 ditambah 142,7. Nah, berarti ya hasilnya itu adalah 242,7. Nah, ini untuk cara tabelnya. Gampang dan juga simpel. Tapi ada juga dia cara terkait dengan manual sih. Kita coba aja ya cara manual, karena ini udah mau akhir kan yang terakhir. Nah, kita coba pakai cara manual. Sebenarnya nanti kalau mau gunain waktu ujian ya enaknya memang cara table aja gitu, nggak usah cara kita manual gitu. Nah, ini yang manual, table, pembacaan table, dan yang ini nanti manual. Kita coba manual. Nah, untuk manual ini rumusnya kan tadi adalah A, ini ya rumusnya nih. Ini rumusnya. Nah, yang belum diketahui dari manual itu adalah A per G-nya. Ya kan? Karena A per G tadi kita dapatnya dari table 1,427. Berarti otomatis kita harus cari dulu nih A per G secara manualnya. Gitu. Nah, kalau A per G secara manualnya, aku nggak bisa diskon. Nah, jadi untuk A per G kita cari dengan secara manualnya itu adalah seper dari apa namanya ini tadi, bunganya itu dikurangin dengan berapa tahun sih mereka bakalan didepositokan ataupun berapa pendapatan yang akan mereka dapatkan tuh berapa tahun, dengan 1 plus I-nya dipangkatkan dengan N dikurangin dengan 1. Ya kan? Yang di rumusnya. Nah, terus kita dapetin di sini kita masukin A per G 1 per 0, berapa tadi? 0, oh ini 6%. 0,06 dikurangin dengan N-nya tadi dia maunya berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun dibagi 1 ditambah 0,06 dipangkatkan dia tadi pengennya 4 tahun dikurangin 1. Berarti di sini A per G itu sama dengan 1 dibagi 0,06. Berapa tuh? Oh, 16,6. 16,667 dikurangin dengan 15,239. Berarti di sini A per G itu adalah 1,4287 sama 98. Iya betul. Iya betul. Nah, berarti di sini kita langsung masukin ke rumus yang tadi. Rumus yang awal tadi A itu sama dengan A
A1 plus G dengan A per G. Jadi sama dengan 100 tambah 100 1,428 sama dengan 142,8 sama dengan 242,8. Nah, ini untuk cara manual. Berarti otomatis hampir sama lah ya caranya. Tuh, yang didapatkan dari cara table. Mana ini kursorku? Ini dengan yang cara manual. Gitu. Ini untuk yang terkait dengan anuitasnya. Ada yang mau ditanyain dari soal ini? Kan kalau misalnya yang dari contoh soalan dikasih ibunya juga sama yang kamu ajarin kan, itu bagian pemeliharaan itu kan untuk G-nya tetap. Kalau misalnya tiba-tiba keluar G-nya itu berubah-ubah gitu, tapi kan kalau misalnya di PPT ibunya juga ada tuh contohnya yang bagian berubah naik turun, tapi selisihnya tetap kan, misalnya di awal dia naik, terus yang keduanya tahun keduanya dia turun, tapi selisihnya tetap. Nah kalau gitu kira-kira ada nggak contoh soalnya? Mana tahu nanti keluar ujian gitu. Kalau contoh soalnya, jadi misalkan dari sini, mana sih kursorku tadi? Ini. Nah, misalnya di sini dia nanti turun 100. Misal dia naik 100 gitu tadi. Nah, tapi di sini dia turun. Dan seterusnya dia bakalan turun gitu kan ya. Berarti kita makainya itu, maaf kalau misalkan salah ya, tapi sepengetahuanku berarti dia nanti bakalan makainya minus. Jadi amin G gitu. Tapi kalau misalkan dia naiknya konstan plus gitu, itu dia bakalan plus. Tapi kalau misalkan dia naiknya nggak konstan, kita hitung seberapa selisih mereka antara A1, A2, A3, dan A4 itu berapa gitu selisih mereka ini. Nah, nanti kan selisihnya pasti dikasihnya konstan sih gitu. Sehingga kita bisa tahu ternyata segitu untuk yang dipakai. Gitu. Kalau untuk soalnya aku belum nyiapin sih untuk yang minus itu. Oke, makasih Mer. Ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang di table, prosedurnya seperti ini. Jadi kita tinggal baca aja tabelnya nanti. Nah, tapi ingat kalau misalkan di sini tuh harus kita perhatiin gimana apa ya, kenaikan ataupun penurunan gitu. Kan dia di sini berapa biaya pemeliharaan tahunan yang ekuivalen apabila suku bunganya 6%. Nah, biaya pemeliharaan mereka itu kan naik nih 100, 200, 300, 400. Dia konstan naiknya. Nah, tapi kalau misalkan dia nanti ada penurunan, berarti kita lihat di penurunan itu seberapa selisihnya dari A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3 kan ini ya, A1, A2, A3, A4 gitu kan ya. Nah, itu berapa sih dia penurunannya gitu. Nah, itu tinggal kita carikan selisihnya, itu ya segitu nanti didapatkan. Berarti hasilnya, ini bukan plus nanti rumusnya. Berarti kita rumusnya minus. Pakai rumus yang A sama dengan A1 minus G itu pakainya. Nah, untuk cara manualnya seperti ini, cuman agak riweh memang kalau cara manualnya. Ya, tapi kalau misalkan nggak bawa table nih, misalkan ya nggak bawa kita tabel datanya, tabel itunya ya, ini cara manualnya gitu. A per G, kita cari dulu nih A per G-nya yang ini. A per G itu seper dari interestnya itu dikurangin dengan tahun dibagi dengan 1 per I plus I N min 1. Itu untuk nanti dapat nih. Nah, kita dapat nih A per G-nya, baru kita gunain ke rumus yang ini. Itu untuk yang cara manual. Tapi kan kita karena disuruh print ya, jadi kita pakainya ya palingan yang print aja kita biar mempermudah. Atau misalkan dia diminta di soalnya compare, ya udah tinggal di compare aja antara manual dan juga di table. Kayak begini nanti. Manual dan juga table. Table tinggal kita pembacaan data, dan manual tinggal kita perhitungan manual aja. Itu untuk yang terkait dengan anuitas. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke soal. Nah, ini soal ini aku dapetin dari soal kuis RB nomor 4.
nomor 4. Kuis keempat gitu. Nah, di sini kita bakal bahas ya sekalian nanti kita sama bareng juga ya yang anak RB kita diskusi gitu apakah benar atau tidak. Nah, di sini lanjut kita ketahui dulu. Nah, di sini universitas itu dia nyewa lahan untuk 15 tahun. N-nya itu berarti 15 tahun. Nah, terus dia ngelanjutin sewanya 15 tahun berikutnya itu, tapi dia harus bayar $30. Berarti di sini A-nya $30.000 untuk di awal ya setiap tahunnya, di awal setiap tahun gitu. Nah, setelah 7 tahun berjalan, nah nanti di sini ya highlight-nya. Kita bakalan highlight di sini nanti. Setelah 7 tahun berjalan, nah ini nanti adalah highlight-nya kita. Berarti seberapa sih pembayaran yang dilakukan sekarang gitu setelah 7 tahun berjalan gitu. Nah, berapa gitu. Di sini N-nya itu adalah kok N lagi? Sorry. Iya, I-nya adalah 4% bunganya ya. Ini ya. Nah, ditanya otomatis karena hitunglah pembayaran sekarang nih. Jadi soal itu tuh sebenarnya jangan terkecoh dengan yang kayak misalnya di sana di awal ada yang oh ini kan tiba-tiba kayak future ya. Kayak future loh setelah 7 tahun berjalan nanti tuh gimana? Tapi ditanyakan di sini pembayaran sekaligus yang sekarang. Berarti di sini yang ditanyakan adalah present-nya. Gitu. Berarti berapa sih gitu pembayaran sekaligus gitu kan ya yang dalam awal setelah 7 tahun berjalan. Ini yang ditanyakan. Nah, jawab itu adalah yang pertama berarti nah kayak tadi nih aku mau ngasih cara manual dan juga cara table ya biar kita seru aja gitu kan ya mengcompare antara manual dan juga table. Nah, pertama kita coba manual dulu ya biar nggak ngelihat tabel. Nah, jadi yang pertama kita manual. Nah, yang pertama karena kan dia 15 tahun ya nih. Universitas menyewa lahan untuk 15 tahun gitu kan ya. Nah, berarti di sini kita menentukan terlebih dahulu future-nya. Berarti tentukan dulu F-nya gitu kan ya. Nah, nanti berarti F-nya di sini. Nah, ini pakai yang ini ya, apa namanya? Apa sih nama sebutannya kok aku jadi lupa sih? Time value of money ini. Uniform series ya, kalau nggak salah. Ya, iya nggak sih? Ya, nah dia makanya uniform series, yang mana future worth-nya itu kita cari dengan rumusnya F, ya. Mana sih F? Itu adalah A-nya dikalikan dengan 1 ditambah I, dipangkatkan berapa tahunnya mereka nanti dikurangin 1 dibagi I. Terus F sama dengan berapa tadi? $30 ya. 30 lah. 30.000 dolar ya. Nah, terus 1 ditambah 0,04 dipangkatkan. Nah, N-nya dia 15 ya. Kita pakai yang 15 karena future-nya yang nanti bakalan dibayar datang itu 15 pada untuk 15 tahun gitu ya. Ini 0,04. Ih, kayak 1 ya. Nanti dikira 1 lah. Nah, terus sini tinggal kita kalikan 30 itu dapatnya dia dikali dengan area 20 ya 20,023. Berarti untuk future worth-nya itu didapatkan sekitar 3 kali 2 berapa? 6 ya? 600 ya enggak sih? 23 dengan 3 berapa? 6 690 berarti ya. Ini berarti future worth-nya.
Nah, setelah kita dapat future worth-nya, kita nentuin nih present-nya baru yang dicarinya. Berarti di sini tentukan P-nya. Nah, untuk menentukan P ini dengan I-nya dia adalah 4% dan juga untuk N-nya. Nah, ingat tadi yang aku bilang di highlight kan, highlight-nya itu di sini adalah 7 tahun ya kan. Setelah 7 tahun berjalan, berarti perhitungannya itu kita dari berjalannya 7 tahun itu berarti di sini ditulis dari berjalannya 7 tahun itu 7 tahun dihitung dari tahun ke-0. Berarti di sini tahun 0 sampai ke 7. Nah, itu berapa? 8 tahun. Ya kan? Nolnya dihitung juga. Berarti tahun ke-0 sampai tahun ke-7 itu 8 tahun. Nah, kan dia tadi menyewa lahannya dia untuk 15 tahun kan. Berarti N di sini 15 ditambah 8. 23 tahun. Nah, ini yang kita pakai nanti untuk ke present-nya. Gitu. Berarti di sini apa? Kok jadi lupa sih? Present. Oh ya, rumus present. P-nya itu berarti present F ya. Sorry. Ya betul. F itu 1/1 ditambah I pangkat N. Ya nggak sih? Ya betul. Nah, P itu sama dengan future-nya berapa tadi? Future-nya 600.690. 600.690 dikali dengan 1 ditambah 0,04. N-nya tadi kita pakai yang 23. Ya. 1. Nah, berarti P itu sama dengan, bentar, kita coba ini. 108. Oh ya, di 600.690 dikalikan dengan berapa itu 0,4057. Aku pakai 4 angka di belakang koma aja ya. Berarti P-nya itu sama dengan ya 243.699,933. Nah, dolar. Nah, ini untuk jadi di sini. Jadi ya pembayarannya sekaligus yang ekuivalen sekarang Nah, sekarangnya itu apa? Sekarang itu 7 tahun ya. Sekarangnya itu yang 7 tahun. Setelah dia 7 tahun itu adalah yaitu tadi dolar. Ini susah kali lah buat dolar ini. 243.699,933. Nah, itu dia untuk terkait dengan present dan juga future worth. Ada yang mau ditanyain atau didiskusikan? Mau nanya Mar. Yang buat N-nya tadi gua agak miss, kenapa dia dijadiin 15 plus 8? Oke, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bu Elma ya, jadi mana sih kok hilang? Nah, kenapa kok di sini kok hilang? Nah, kenapa dia di sini dapatnya 23 tahun? Kan di sini di soal bahwasanya dibilang nih setelah 7 tahun berjalan. Nah, patokan kita itu setelah 7 tahun nanti berjalan berarti otomatis kita perhitungan dari 7 berjalannya 7 tahun. Nah, berjalannya 7 tahun itu dihitung dari tahun ke-0-nya mereka. Nah, dari tahun ke-0-nya mereka sampai tahun ke-7 itu 8 tahun. Jadi tahun 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total ini kan. Nah, berarti diambilnya 8 tahun. Nah,
8 tahun ini ditambahkanlah dengan apa ya? Sewa lahan mereka tuh untuk berapa tahun sih? Nah, untuk 15 tahun kan. Nah, berarti ditambahin totalnya itu 23 tahun berarti. Untuk yang sekarang, maksud mereka sekarang itu tuh. Gitu. Paham nggak, Nuk? Gimana, Nuk? Kenapa dia harus ditambah 15? Kenapa dia harus ditambah 15 gitu kan? Karena kan dia tadi di sini nih, universitas kan menyewa lahan untuk 15 tahun. Berarti dia tuh untuk patokan kita tuh untuk 15 tahun mereka, tapi setelah 7 tahun mereka berjalan tuh berapa gitu loh. Nah, ibarat kata nih, ini kan mereka pemilik lahan menawarkan opsi membayar sekaligus sisa sewa 15 tahun kedua. 15 tahun keduanya mereka. Ibarat kata kan 30 tahun total dari mereka itu kan. Nah, 30 tahun ketika berarti 23 sisanya gitu loh. 23 tahun. Makanya ditambahkan dengan 15 tahun untuk penyewaan lahan mereka gitu. Jadi ini mereka totalnya mau nyewa 30 tahun gitu. Tapi kan setelah 7 tahun berjalan tuh berapa yang ditanyakan? Nah, yang sekarang itu tuh yang mereka highlight sekarang ini itu adalah yang 7 tahun berjalan gitu. Nah, yang 7 tahun berjalan berarti yang N-nya 3 tahun. Kita totalin dengan untuk berapa tahun gitu, 15 tahun. Gitu. Kenapa nggak langsung 30 min 7 aja? Soalnya kan diketahui totalnya 30 tahun tuh mau nyewanya. Terus berjalannya udah 7 tahun gitu. Kalau misal 30 min 7 itu kan sama ya hasilnya 23. Iya. Kenapa harus 15 per 8? 15 plus 8 gitu. Nah, kenapa 15 plus 8? Jadi tuh di sini highlight-nya ya. Maaf kalau misalkan keliru gitu. Jadi kalau yang aku ingat kan di Ibu waktu itu kan kalau misalkan kalian lihat di contoh soal nomor 6 ya nggak sih? Ya kan? Di contoh soal nomor 6. Nah, di contoh soal nomor 6 itu kan dibilang waktu itu kan 2 tahun dari waktu yang sewa dulu kalau nggak salah. Nah, di sini berarti kan setelah 7 tahun berjalan. Berarti udah berjalannya mereka itu 7 tahun. Nah, mereka pengen ngelanjut sewa mereka itu tuh pengen dilanjutin 15 tahun. Berarti yang udah berjalan ini ditambahkanlah untuk penambahan mereka lanjutin sewa. Gitu loh. Lanjutin sewa tadi 15 tahun. Nah, terus kita disuruh ngitung pembayaran sekaligusnya itu yang sekarang. Nah, sekarang itu yang udah berjalan. Yang udah berjalannya mereka itu 7 tahun. Jadi 15 ditambahin dengan 7 gitu. Patokannya tuh di sini aja gitu. Nah, misal sama aja kayak yang bentar ya. Gini. Bentar. Aku lihat PPT gini. Loh, kok nggak ada? Bentar, sebentar. Sorry. Nggak ada. Coba. Kelihatan nggak ini? Untuk soal nomor 6. Kelihatan, Bang. Beneran kelihatan? Nah, Kelihatan. Nah, ini kan sebuah perusahaan menyewa gudang dari sekolah kota dan telah membayar di muka. Berarti tuh di awalnya periode mereka tuh udah dibayar gitu kan ya. Nah, untuk 6 tahun, berarti mereka tuh untuk 6 tahun. Nah, terus di sini ditanyain mereka itu tuh berapa pembayaran yang sesuai sekarang sebagai penggantinya. Tapi highlight di sini adalah 2 tahun dari waktu yang sewa telah dibayar. Nih, 2 tahun. Makanya 2 tahun ini dihitungnya nanti adalah tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2. Berarti ada 3 tahun gitu kan ya. Nah, 3 ditambahi 6 tahun untuk mereka nyewa itu adalah 9. Berarti N-nya nanti adalah 9 tahun. Gitu. Gimana? Atau kurang jelas ya? Jadi highlight-nya gini aja, kalau untuk mudahnya ya. Misal nih, aku mau nyewa ITERA 15 tahun untuk acara gitu kan ya. Nah, tapi yang
udah berjalan itu tuh misalkan 8 tahun. Terus aku pengen nambahin sewa aku tuh pengen aku lanjutin lagi loh 15 tahun. Berarti kan yang udah berjalan aku tuh kan tadi 7 tahun. Nah, aku pengen nambah nyewa lagi 15 tahun. Berarti 15 tahunku itu ditambahin sama yang udah berjalanku. Totalnya ada 23 tahun. Nah, kalau misalkan dari berapa total untuk tahun aku lunasin, itu 15 tahun yang udah aku lanjut. Berapa total sewaku, berarti 15 tahunku tadi yang aku pengen lanjutin, ditambahin sebelum aku lanjutin. Jadi 15 kan 30 gitu. Makanya 30 tahun untuk total sewaku. Tapi untuk yang apa namanya yang udah maksudnya yang total dari udah aku jalanin setelah 7 tahun berjalan kan ditambah dengan 15 tahun gitu. Nyambung nggak sih? Gimana? Jadi highlightnya di sini hanya di setelah 7 tahun berjalan gitu loh. Bukan kita nanti bukan N-nya nih bukan 7 tapi 23 tahun karena ditambahin dengan waktu aku yang udah berjalan tuh berapa gitu. Nah, tapi menghitungnya itu dari tahun ke nolnya. Tahun ke nolnya, tahun ke nol misalkan aku nyewanya hari ini, tapi dihitung hari ini juga dihitung. Kayak misalkan pengamatannya hari ini, nah tapi kan belum sehari nih, tapi dihitungnya ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 8 hari atau 8 dalam artian 8 tahun pengamatan gitu. Jadi secara sederhananya N ini apa sebenarnya? Tergantung di konteksnya. N itu kan tahun, seberapa lama tahun nyewa misalkan. Kalau di sini kan N-nya ini tahun ketika dia ngelanjutin sewa dan juga udah berjalannya mereka. Itu N. Tapi untuk N yang awal kan kita pengen tadi N-nya future yang tentukan F terlebih dahulu kan. F-nya kan yang akan datang. Nah, yang akan datang berarti kata kita belum tahu kita mau ngelanjutin sewa lagi apa enggak gitu. Nah, di situ kita udah nentuin intinya aku mau 15 tahun untuk waktuku itu. Nanti untuk sewa lahan aku tuh 15 tahun yang akan datang gitu kan. Nah, berarti N kita 15 tahun. Tapi kalau di konteksnya future yang present, yang sekarang, berarti yang udah ke jalan gitu loh. Ditambahkan dengan aku mau nambah lagi lah sewanya 15 tahun, tapi aku udah berjalan ini 7 tahun gitu loh. Makanya aku ada 23 tahun gitu. Oke, masuk. Makasih, Mar. Ya, sama-sama. Nah, ini untuk yang jawaban soal juga sih dari RB gitu. Tapi bagi yang RB yang mungkin ada yang juga beda pendapat, silakan. Nah, ini untuk terkait dengan pembahasan kita. Nah, untuk yang spillan mana soal itu atau kita mau coba nyobain ini juga ya, contoh soal yang ke-6. Ini belum selesai deh. Ini masih manual, belum cara apa namanya? Cara tabelnya. Nah, ini kan masih cara manual ya, sorry. Ini masih cara manual ya. Nah, kita bakalan coba cara ke tabelnya gitu. Nah, untuk cara ke table sebenarnya sama aja kayak yang tadi sebelumnya ya. Nah, ini kita coba cara ini table. Nah, di table itu kita tentuin juga F-nya. Future worth-nya. Future worth-nya itu adalah F sama dengan A. Nah, kayak yang tadi ya, F-nya di depan, A-nya di belakang. Berarti di sini dikalikan dengan F per A. Dengan berapa sih interest-nya dan juga berapa tahun future-nya itu. Di sini F-nya sama dengan 30.000 dikali dengan, nah
Kalau di pembacaan yang table itu aku dapetinnya 20,024. Berarti F-nya itu sama dengan 600.720 dolar. Ini yang aku dapetin. Nah, terus kita ke present-nya. P. Nah, P itu rumusnya sama aja. Itu adalah P berarti apa dong? F ya? Ya F. Berarti karena P-nya di depan, F-nya di belakang, P per F. Dengan interest-nya berapa dan N-nya juga ke berapa. Di sini P-nya itu sama dengan future-nya adalah 600.720 dolar dikalikan dengan pembacaan tabelnya untuk P per F, present worth-nya itu 0,4057. Nah, berarti P-nya di sini adalah 243,712 $243.712.104. Nah, itu. Jadi hampir sama aja untuk cara table dan juga cara dari apa namanya? Dari manual ya. Kurang lebih sama lah gitu. Ini untuk N-nya 23, ini untuk N-nya 15. Gitu. Itu untuk yang terkait dengan materi kita, time value of money. Yang ini adalah uniform series ya teman-teman. Ini uniform series yang terkait dengan apa namanya, suku bunga nominal dan juga efektifan dari suku bunganya itu. Terus kita belajar di sini juga uniform gradient, seberapa uniform gradientnya kita dapetin ini ya. Kalau ada agi itu kan uniform gradient. Kemudian kita udah juga uniform series tuh yang biasa, yang PA per A tadi, yang ini mana sih, hilang ya, hilang lah. Nah, ini uniform series, yang ini uniform gradientnya gitu. Oke, itu terkait dengan tutorial belajar kita bersama. Apakah kita bakalan bahas yang nomor 6 yang ibunya kasih di PPT atau kita cukupin aja? Gimana teman-teman? Ini ya untuk pembahasan kita. Ada yang mau ditanyain atau gimana? Kita cukupin. Buat yang contoh nomor 6 itu berarti intinya sama juga ya Mbak ya? Berarti dia nyari F dulu terus nyari P-nya. Jadi kita intinya nomor 6 itu, kalau misalkan coba kalian lihat juga ya di nomor 6, itu sama aja. Kan itu, beda aku coba liatin aja ya. Ini kita first screen, and then copy. Ya. Kok hilang? Nah, Duh. Nah, ini kan dia kelihatan kan? Semoga kelihatan ya. Nah, ya kelihatan. Nah, di sini kan dia sebuah perusahaan menyewa gudang dari sebuah kota nih. Nah, kita coba langsung aja ya. Kita kerjain di sini. Nah, di sini sebuah perusahaan menyewa gudang dari sebuah kota dan telah membayar uang di mukanya, sewanya hanya untuk ini. Diketahui, berarti di sini N mereka untuk yang future-nya ini nanti ya, bukan untuk yang present. Ya, kita bicara yang future-nya mereka. Mereka tuh nyewa tuh untuk 6 tahun ke depannya gitu. Berarti 6 tahun. Terus mereka tuh harus membayar berapa itu? $1.500 ya kan? Nanti di sini A-nya adalah satu sih apa?
1000 $1.500. Nah, terus I-nya di sini tetap sama mereka, bunganya di sini 3,5%, 5%. Nah, berarti kita jawab, kita langsung pakai table aja ya guys, kalau misalkan manual nanti agak ini. Berarti tentukan dulu F-nya. Future-nya tadi sama kayak tadi ya, F sama dengan A, itu ya, F per A. Nah, F-nya itu sama dengan dia 100 dikalikan dengan F per A. F per A dari tahun ke-6 dengan apa namanya, interestnya 3,5 tahun itu didapatkan. Bentar, kita coba baca dulu ya. Baca table. Mana table? Kok di sini? Bentar, aku baca table dulu ya. Tabelnya ada yang nemu nggak berapa? Kita coba. 6 tahun ya, 6 3,5, 6 3,5, 6 3,5, F per A 6 3,5, 6 tahun, F per A 3,5 nih, 6,550, 6,55 aja lah. Nah, 6, dikali 6,55, genap, ganjilin aja 0. Berarti F itu sama dengan 6 dengan 15 kan berapa? 15, 6, 9. 9 kan? Iya. Berarti 9, 825. Takut salah gue. 1.500 dikali 6,55. Ya, betul. Nah, segini. Kok nggak ada lagi dolarnya. Nah, ini future-nya. Terus kita hitung juga lagi nih present-nya, nilai yang sekarangnya. Astaga. Tuh kan. P-nya. Nah, P tadi itu sama dengan F. Karena P di depan berarti P per F. Itu P sama dengan 9825 dikali dengan P per F. Nah, di sini N-nya itu adalah beda lagi. Nah, di sini. Nah, di sini kan bilang dia 2 tahun dari waktu yang 2 tahun dari waktu sewa yang telah dibayar berlalu dan kota tersebut memerlukan dana. Nah, mereka tuh udah melalui 2 tahun gitu. Ibarat kata 2 tahun itu tuh udah berjalan gitu. Udah dibayar dan udah berjalan juga. Berarti kan di sini dia adalah 2 tahun patokan kita kan dengan 6 tahun. Nah, kalau 2 tahun di sini 2 tahun berjalan untuk N-nya sama dengan 2 tahun berjalan atau berlalu, itu kan berarti tahun 0, tahun 1, tahun 2. Ini kan 1, 2, 3. Berarti ada 3 tahun. Nah, kalau dia ada 3 tahun, berarti di sini N-nya 3 tahun mereka yang udah dijalankan ditambahkan dengan berapa tahun untuk sewa mereka? 6. Berarti ada 9 tahun. Gitu, yang udah berjalan gitu, yang untuk sekarangnya gitu. Jadi ada 9 tahun. Nah, kita baca berarti di tabelnya kita baca yang tahun ke-9 dan persennya berapa tadi? Persennya 3,5. Nah, 3,5 kita cari dulu, benar aku cari dulu. 3,5 yang 9. 3,5 9. Berarti P per F itu present mode factor dia 0,7337. Nah, 0,7337. Ini aku buat di ini. Berarti 9825 dikali dengan 0,73 0,7337 kalau nggak salah. Iya benar. Terus kita kaliin coba 9825 dikali 0,7337. Nah, berarti present ataupun yang sekarangnya ini 7208,6. Nah,
Berarti di sini adalah pembayaran yang aduh kok gini sih. Nah, pembayaran yang sesuai, maksudnya pembayaran sekarang ya dengan tambahan mereka pengganti mereka itu 6 tahun dan yang udah berjalan itu 2 tahun. Nah, yang sekarang itu yang 2 tahun berjalan berarti kan. Nah, itu adalah $7.208,6. Itu jadi sama aja terkait dengan prinsipnya gitu. Tugaskan untuk kuis yang ini. Nah, ini. Itu sih. Gimana? Ada kita diskusikan lagi? Mer, tolong jelasin ulang yang bagian N di bagian tentukan P tadi, Mer. Agak kurang paham. Gimana? Tolong jelasin lagi yang cara nentuin N ini, kenapa bisa dapat jadi 9. Oke. Nah, jadi gini, awalnya kan mereka pengen nyewa itu 6 tahun. Nah, 6 tahun itu berarti future-nya untuk 6 tahun ke depan gitu. Nah, future-nya 6 tahun. Nah, terus mereka itu mereka itu 2 tahun dari waktu sewa dia telah dibayar dalam artian yang udah berjalan kan 2 tahun untuk yang sekarang ini. Berarti yang udah jalan 2 tahun. Nah, kalau yang berjalan mereka udah 2 tahun, berarti kita dari tahun ke-0 kan. Tahun ke-0, tahun 1, tahun 2. Nah, itu untuk ngitungnya. Karena tahun ke-0 itu juga dihitung dari apa awal lah gitu. Tahun 0, tahun 1, tahun 2. Berarti totalnya itu adalah 3 tahun. Karena dia tadi nyewanya untuk 6 tahun, berarti yang udah berjalan ini adalah 3 tahun ditambahkan untuk menyewa tadi 6 tahun berarti 9. Total tahun sekarangnya mereka itu adalah 9 tahun. Makanya N yang digunakan pada present work factor-nya itu adalah 9 tahun gitu. Sedangkan yang future-nya dia tidak terpengaruh oleh berapa tahun yang udah berjalan. Intinya yang future itu ya lu mau berapa tahun, ya itulah yang dihitung. Jadi nggak terpengaruh yang udah berjalan, yang itu segala macam enggak. Jadi dia intinya kalau yang future tuh dia yang lu mau berapa tahun. Nah gitu. Misalkan aku mau 15 tahun, ya berarti future-nya 15 tahun. Tapi yang sekarang tuh yang dari dalam rentang 15 tahun itu, dalam rentang 6 tahun ini, itu yang sekarang yang ditanyanya. Jadi yang sekarang itu yang udah berlalu atau yang udah berjalan itu berapa tahun sih? 2 tahun kan? Nah berarti dengan yang 6 tahun berikutnya itu ditambahkan. Jadi dari tahun ke 2 tahun berjalan, dihitungnya tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2 itu adalah 3 tahun, ditambahkan untuk sewa mereka 6 tahun. Makanya kita dapetin N-nya itu 9 tahun gitu. Jadi ini yang terpengaruh karena dia udah berjalan. Ini 2 tahun. Gitu. Kalau yang ini kan tadi N yang ini kan tadi 7 tahun ya nih. Setelah 7 tahun berjalan. Nah, dia yang berjalan 7 tahun. Berarti dalam rentang 15 tahun itu 7 tahun ya. Itu berapa gitu kan ya. Nah, 7 tahun dihitungnya dari tahun ke-0. Tahun 0, tahun 1, 2, 3 sampai 7. Terus dapatnya berapa? 8 tahun kan ditotalin. Nah, 8 ditambahin 15 untuk tahun sewanya mereka itu adalah 23. Nah, sama juga dengan yang gini. Gitu. Jadi present tuh intinya yang terpengaruh oleh berapa tahun yang berjalan gitu. Oke, Mer, makasih ya. Ya, tapi ingat jangan lupa kalau yang kata Bu Elma bilang itu dihitung dari tahun ke-0. 7. Nah, kan? Nah, itu pokoknya dihitung dari tahun ke 0-nya kalau kata Bu Elma. Berarti kan tahun ke-0, 1, 2, berarti kan 3 tahun nih totalnya. Berarti 3 ditambah 6, 9. Itu guys. Ada yang didiskusikan lagi? Cukup? Ya guys. Jadi untuk yang awal kita kesimpulan untuk yang awal kan tadi kita terkait BEP ya. Nah, BEP itu kan kita awalnya terkait dengan depresiasi. Kita harus ngitung dulu depresiasi dari peralatan mereka.
Terus kita hitung penjualannya mereka. Habis kita hitung penjualan mereka berapa sih harga pokok penjualannya, dan juga laba kotor, pajak, dan laba bersih. Tapi kalau untuk dia tadi utang 100%, berarti kalau utang itu dia hitung dulu bunganya. Kalau yang modal sendiri dia nggak hitung bunga, tapi yang kalau hutang dia hitung bunga dulu. Baru nanti kita dapetin laba kotornya dan kita kalikan juga ke pajak tadi ya. Nah, terus kalau untuk yang variable cost ini, nah yang ini itu kan terkait dengan yang mempengaruhi ya, variable cost yang mempengaruhi terkait dengan produksinya. Nah, terkait produksinya itu dia produksi apa gitu, terpengaruh nggak harganya, itu variable cost. Kalau fixed cost kan dia yang tidak berpengaruh ya. Nah, tapi jangan lupa nanti kalau misalkan di soalnya tertaranya kayak untuk 25 unit meja, berarti di situ kita bagikan dengan 25 unit untuk masing-masing terkait dengan variabelnya gitu. Nah, baru nanti kita tentuin berapa total fixed cost dan juga variable cost-nya. Nah, untuk BEP-nya, harga S-nya itu kan adalah harga jual untuk satuan unitnya. Karena variable cost ini masih satuannya per unit dan juga fixed cost ya satuannya per unit, ya kan? Karena kenapa dia per unit? Karena kan variabel kan mempengaruhi dari produksinya kan. Sedangkan produksi tadi kita udah bagi ke 25. Nah, berarti dia udah per unit dong. Nah, makanya kalau untuk profitnya, kita kalikan lagi dia dengan 25 unit ini. Makanya jadinya 7.500.000. Gitu. Terus, untuk yang future dan juga present tadi, yang untuk di bagian awal banget ya. Nah, kok kesini gue? Kalau di sini, kita harus ingat highlight-nya adalah sekarang dan juga kata tahun keberapa gitu. Nah, kalau misalkan di highlight-nya adalah sekarang, berarti ditanyanya adalah P. Tapi kalau misalkan nanti dia ditanyanya itu kayak gini, berapa yang diterima pada tahun ke bla 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 gitu. Berarti itu adalah future yang kita tidak tahu berapa gitu yang ke depannya. Itu adalah F berarti. Nah, terus kalau misalkan nanti terkait dengan ini adalah uniform gradient. Nah, kalau di uniform gradient dia kita lihat dulu pemakaian rumusnya, kan dia ada yang positif dan juga ada yang negatif, baik itu di present ataupun di future-nya kan. Nah, untuk dalam penggunaannya itu kita lihat dulu dalam pemeliharaan ataupun anuitasnya mereka itu gradiennya naik atau turun. Kalau misalkan dia naik dia positif, kalau misalkan dia turun, ya dia turun berarti dia negatif, itu kan ya. Nah, berarti kita hitung selisihnya berapa gitu terkait dengan perhitungannya. Terus terkait dengan yang ini yang sewa, yang apa namanya, uniform series. Dan uniform series kan dia kita tahu dulu nih dia berapa tahun udah berjalan sama seberapa tahun dia ingin disewa. Dia ingin disewa ya, berapa tahun suatu hal itu ingin disewa. Berarti kalau misalkan dia tahunnya contohnya tadi tahun 15 tahun dia pengen nyewa, ya kalau yang udah berjalannya 7 tahun, kalau kita ngitung sekarang berarti 15 plus 7-nya. Berarti 23 tahunnya untuk presentnya. Gitu. Itu sih untuk kesimpulannya. Jadi sebenarnya yang lebih ke menjebak itu adalah hal yang ini sih. Yang uniform series sama uniform bagian gradien. Nah, yang gradien ini kayak pertanyaan tadi kan, kalau misalkan dia naik turun gimana kan ya? Nah, kalau dia naik turun kan berarti dia nggak stabil dong terkait naik turunnya. Berarti kalau gitu ya kita harus ngitung satu persatu meren gitu kan ya, meren. Gitu. Tapi kayaknya sih nggak kayak begitu juga sih, kayak misal masa ya sih naik turun gitu sih, agak heboh juga. Berarti kita harus hitung A1, A2, 3 dong, karena kan fluktuatif gitu. Itu terkait dengan belajar bareng kita. Makasih banyak guys. Gak ada yang tanyain kan? Halo? Atau ada diskusi lagi? Aman ya? Aman ya? Oke. Baik, makasih banyak buat teman-teman yang udah mau belajar bareng. Makasih juga tadi atas koreksinya teman-teman. Jadi makasih banyak sekali lagi untuk antusiasme dan juga belajar bareng. Jadi
saya dapat pengetahuan lagi dan juga mengingat lagi, dan juga semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Nanti aku share juga terkait dengan coret-coretan ini. Terima kasih dan maaf kalau misalkan tulisannya agak kurang bagus ya, karena nggak terbiasa juga untuk nulisnya begini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.